warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian marka apron di parking stand 1, 2, dan 2A di Bandara Adi Sumarmo. Ini adalah salah satu tugas kelompok dari Magister Teknik Industri BINUS. Tujuan proyek ini adalah agar adanya marka area parking stand 1, 2, dan 2A di Bandara Adi Sumarmo. Kenapa sih di bandara wajib ada marka area parking stand 1, 2, dan 2A ini harus ada? Karena di bandara itu punya moto salah satunya 3S plus 1C, yaitu Safety, Security, Service, dan Compliance, sebagaimana diatur oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Oleh karena itu, sebagai bentuk upaya untuk menjamin keselamatan operasional, bandara berkomitmen untuk menyediakan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Salah satunya adalah bandar udara perlu melakukan adanya marka yang sesuai dengan regulasi, terutama di area sisi udara. Dan yang kedua adalah tujuannya koordinat parking stand yang sesuai dan terverifikasi oleh regulator. Dan yang ketiga adalah terpublikasi melalui dokumen AIP dan bersosialisasi ke stakeholder. Jadi di bandara ini harus terdokumentasi dokumen-dokumennya, kemudian bisa disosialisasikan ke stakeholder yang terkait. Ini adalah layout dari Bandara Adi Sumarmo. Ada terminal, bisa dilihat di sini ada terminal. Ini buat ruang tunggu dan apron utama. Nah, di sini perlu ditambahin marka-marka ketika adanya pesawat parking atau adanya garba rata. Kenapa sih perlu ditambahin marka di area ini? Karena pada tahun 2015 sampai 2019, Bandara Adi Sumarmo ini melakukan penambahan fasilitas 1 buah garba rata. Garba rata itu apa? Garba rata itu adalah jembatan yang berdinding dan beratap yang menghubungkan ruang tunggu penumpang ke pintu pesawat terbang untuk memudahkan penumpang masuk ke dalam dan keluar dari pesawat. Jadi kalau kita di bandara biasanya ada satu garba rata dari ruang tunggu ke pesawat yang kita naiki. Apa sih akibatnya? Akibat dari penambahan ini perlu dilakukan perubahan dan konfigurasi parking stand dan marka. Sehingga ada perubahan dan itu belum dilakukan, makanya untuk menjaga keselamatan perlu dilakukan. Alur project ini yang pertama itu di Bandara Adi Sumarmo sudah ada marka-marka existing, sehingga perlu dilakukan penghapusan marka existing. Kemudian vendor membuat gambar rencana marka di mana saja. Di vendor juga melakukan pengukuran rencana marka dan pengecatan marka. Setelah itu, setelah dilakukan pengecatan oleh vendor, kemudian diverifikasi oleh regulator, kemudian diukur dan diverifikasi dengan parking stand, kemudian dilakukan publikasi terkait perubahan datanya, kemudian dilakukan sosialisasi stakeholder, dan terakhir adalah operasional harian yang dilakukan. Untuk organization impact, ada beberapa organization impact terhadap penambahan marka apron ini. Yang pertama, ke Angkasa Pura 1, itu ketersediaan anggaran pelaksanaan dan regulasi proses pelelangan dan pengadaan jasa, keputusan konfigurasi pesawat yang digunakan. Kemudian untuk direktur bandar udara, yang pertama ketersediaan jadwal dan personil, verifikasi kesesuaian marka.
Untuk Direktoral Navigasi Perhubungan, ketersediaan jadwal dan personil, ketersediaan koordinat parking stand. Untuk Direktoral Informasi Aeronautika Surabaya, penerbitan notice to airmen, pembatasan area pergerakan di bandar udara. Ini perlu notice of airmen ini agar tidak adanya terjadi kecelakaan di lokasi bandara. Angkasa Pura Property itu ketepatan jadwal, ketersediaan personil, ketersediaan peralatan material, kelengkapan administrasi. Kemudian Perum LPP NPI Solo, komunikasi dengan pelaksanaan pekerja di area. Sedangkan untuk Lanut di Sumarmo yaitu Air Traffic Controller, yaitu terkait pekerjaan dan pelaksanaan komunikasi yang dilakukan. Berikut adalah project schedule yang harus dilakukan saat project ini berjalan. Project ini berjalan di hari kerja, yaitu 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, tidak termasuk dengan Sabtu dan Minggu. Project ini didesain selama kurang lebih 4 bulan untuk semua aktivitasnya. Jadi mulai dari membuat dokumen metode of working, tanggal 1 bulan 9 2022, kemudian membuat dokumen job safety analysis. Job safety analysis atau JSA ini penting dilakukan untuk bahaya-bahaya resiko pekerjaan yang dilakukan. Ini sebelum melakukan pekerjaan baiknya dilakukan JSA, dokumen JSA dilengkapin. Kemudian yang kedua setelah JSA-nya dilengkapin adalah work permit. Work permit ini fungsinya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai area-area yang bahaya seperti parking pesawat, sehingga diperlukan work permit dan bisa diatur pekerjaannya agar tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian mengajukan notice to airman. Jadi di bandara itu perlu adanya notice to airman. Jadi semua yang terkait itu bisa tahu sedang ada pekerjaan pembuatan marka apron. Pemanasan pembatas area kerja, kemudian trial penghapusan marka dilakukan, penghapusan marka, pengukuran marka, trial, pengecatan marka, kemudian telah dilakukan trial dan itu bagus, akan dilakukan pengecatan marka, permohonan verifikasi, kemudian verifikasi, pengukuran dan verifikasi koordinat, perubahan data publikasi, runway safety team meeting, dan terakhir adalah setelah dilakukan semua pekerjaan dan pencabutan notam, yaitu notice to airman. Setelah dihitung, estimasi biaya project yang dibutuhkan untuk melakukan project marka Afran ini sebesar Rp156.410.500. Kemudian kenapa sih project risk ini perlu dilakukan? Project risk ini perlu dilakukan agar project ini kita mengetahui resiko-resiko yang ada dalam pekerjaan, sehingga ketika melakukan pekerjaan kita menjadi lebih baik, sehingga tidak terjadinya kecelakaan kerja, dan resikonya kita sudah tahu apa resikonya, sehingga bisa dilakukan pencegahan mitigasi sebelum resiko project terjadi. Yang pertama adalah pelaksana pekerjaan, yaitu proses penghapusan, pengukuran, dan pengecatan. Resikonya tergolong medium. Yang bertanggung jawab adalah pelaksana pekerjaan vendor. Impact mitigation plan-nya itu pengawasan oleh direksi pekerjaan dan pengawas harian. Itu harus dilakukan. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan metode, menggunakan alat dan bahan sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau sudah di JSA dan sudah work permit, sudah alatnya sudah direkomendasikan, kemudian tiba-tiba diganti, itu akan melakukan mengidentifikasikan adanya risiko terjadi kecelakaan. Dan verifikasi ini termasuk yang risiko yang tinggi, karena ini
harus ada persetujuan dengan yang in charge di airport, yaitu seperti airport technical senior manager. Project impact-nya itu harusnya bersurat dulu lebih awal kepada regulator, kemudian komunikasi berkala untuk konfirmasi jadwal melakukan pekerjaan sehingga tidak adanya pesawat di daerah tersebut. Dan yang kedua itu publikasi. Semua pekerjaan harus sudah terpublikasi sehingga mengetahui track record pekerjaannya. Ini tergolong risiko yang rendah. Ownernya itu airport operation di site manager, kemudian yang harus dilakukan itu mengirimkan raw data sebelum deadline. Dan project organization strukturnya itu ada direksi untuk vendor, ada direksi pekerjaan, pengawas pekerjaan, dan pengawas harian. Di manajemen projectnya ada staf admin dan keuangan, harus ada staf K3, pimpinan project dan pelaksanaan project. Baik, demikianlah presentasi yang kita lakukan untuk memenuhi tugas kelompok 2. Terima kasih.